Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang semakin mendunia. Setiap hari Selasa, kita bertemu di gelaran Beres, Bedah Resep Hasan Sabila. Nah, di Beres ini seperti biasa kita akan bertemu dengan formulator kita Bang HS yang selalu mempunyai inovasi-inovasi baru, mempunyai hal-hal baru yang nanti akan diberikan ilmunya kepada kita ya. Semakin banyak beliau berinovasi, maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Seperti malam kali ini, beliau akan memberikan satu tema, yaitu mengenai saluran kencing tersumbat akibat gagal ginjal. Nah, ini banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien HD atau pasien gagal ginjal. Seperti apa penjabarannya, seperti apa ilmunya yang akan kita dapatkan di malam kali ini? Kita sapa dulu beliau, sang formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS. Selamat malam, Bang HS. Selamat malam juga, Mia. Selamat malam juga kepada fan Hasan Sabila dan sedulur MC. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Malam kali ini Bang Ais tidak henti-hentinya ketika beliau merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki lagi, ada sesuatu yang ada inovasi lagi nih gitu ya. Karena sering sekali dan bukan hanya sering sih pasien gagal ginjal, pasien HD itu mengalami yang namanya buang air kecil susah atau bahkan tidak bisa sama sekali, atau tersendat-sendat, atau bahkan keluhan-keluhan buang air kecil untuk pasien HD atau pasien gagal ginjal ini sangat banyak sekali. Makanya Bang AS berupaya atau berinovasi bagaimana sih membantu pasien-pasien gagal ginjal untuk tetap bisa melakukan aktivitas alaminya untuk buang air kecil. Gitu ya Bang AS ya. Silakan ya. Bang AS. Kita masuk pada teori saluran kencing tersumbat akibat gagal ginjal. Kenapa? Karena dari 4 penyakit. Apa saja penyakitnya? 1. Asam urat. 2. Darah tinggi. 4. Yang 3. Kencing manis atau diabetes. Yang keempat, karena batu ginjal, tumbuhnya batu. Dari 4 penyakit ini masing-masing dia akan membawa senyawa-senyawa aktif. Kencing manis tentunya di situ akan membawa zat gula. Darah tinggi tentunya akan membawa kalium yang berlebihan. Asam urat tentunya dia akan membawa purin lebih banyak. Maka masuklah dalam teori yang disebut sisa metabolisme yang dibuang melalui ginjal. Berarti yang tidak ada di sini dia terbuang melalui usus besar. Nanti kita pelajari Pak ya. Kita akan mulai Pak. Jenis-jenis senyawa yang ada di dalam metabolisme atau di dalam darah hasil makanan, entah itu sayur, buah, atau gula. Yang dimasukkan oleh manusia itu sendiri ke dalam tubuhnya. Setiap hari dia akan terdapat senyawa-senyawa aktif yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini memang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi sayangnya tidak bisa terbuang. Apa saja? 1. Protein. Ya kan Bu? Protein bagi gagal ginjal yang tidak boleh adalah protein pada daging merah. Yang kedua, zat besi di dalam tubuh. Berarti kalau sudah berbunyi zat besi, semua kandungan zat besi yang volumenya akan ditambahkan ke dalam tubuh, ini jadi larangan.
bayam dan kangkung misalnya. Satu contoh itu Pak ya. Yang ketiga zat gula. Zat gula salah satu unsur yang dapat membentuk gumpalan atau plak atau kapur yang bisa membuat batu pada ginjal. Kemudian zat purin. Kemudian yang kelima kalium. Kalium itu banyak terdapat pada pisang. Zat garam sama. Yang ketujuh adalah kafein. Zat pewarna. Yang selanjutnya Pak ya. Zat logam. Yang ke-10 adalah zat amonia. Zat amonia ini yang aromanya tidak sehat Pak, dicium itu tidak sehat. Yang ke-11 adalah flavonoid. Flavonoid itu sebenarnya jenis hijau daun yang berfungsi untuk penangkal radikal bebas, anti kanker, anti radang, anti bakteri, antivirus. Itu flavonoid. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi ada 11 macam yang dapat membuat saluran kemih itu menjadi tersumbat. Semua jenis yang saya sebut tadi, dari protein, zat besi, kemudian flavonoid, itu akan berubah diproses oleh ginjal menjadi mineral. Kemudian dibuang melalui urin saluran kandung kemih. Ya Bu ya, dibuang. Sisanya yang terbuang 40%, 60%-nya tersimpan di dalam tubuh. Untuk apa? Untuk energi manusia. Permasalahannya adalah ginjal tidak mampu lagi membuang sisa-sisa metabolisme zat 11 tadi yang saya ungkapkan di depan. Tidak mampu lagi. Yang terbuang justru air bersih. Tumpukan senyawa-senyawa aktif tadi berkumpul menjadi satu. Terbentuklah batu. Lamanya tumpukan sisa metabolisme tidak bisa terbuang melalui urin, Bapak akan menumpuk pada saringan ginjal. Ginjal tidak bisa lagi menyaring sisa-sisa metabolisme, disebut penyakitnya gagal ginjal. Terus penyebab dari penderita gagal ginjal sulit buang air kecil, penyebabnya Pak ya, itu adalah satu, sumbatan pada saluran kemih. Kotoran tadi tidak mampu terbuang pada saluran kemih. Yang kedua adalah penyebabnya penurunan fungsi otot sphinkter. Sphinkter itu otot yang berfungsi membantu mencegah kebocoran pada urin. Yang ketiga, penurunan fungsi saraf kandung kemih. Selanjutnya, penyempitan pada tulang panggul. Yang kelima adalah kandung kemih turun menghambat saluran kemih. Jadi kelima penyebab inilah yang membuat sulitnya membuang air kecil. Terutama bagi penderita gagal ginjal. Yang saya soroti pada itu Pak ya.
Tapi bagaimana Bang untuk supaya lancar? Makanya saya membuat resep Pak. Resep ini yang akan saya suguhkan, akan saya sajikan kepada Bapak dan Ibu yang ada masalah pada kandung kemih yang tidak lancar. Bapak bisa catat resep herbalnya, nanti Bapak bisa pilih. Dari item yang saya kasih ini nanti, pilihlah 4 atau 5, jadikan 1, direbus. Karena ini ada beberapa Pak, ada banyak sekali daun-daun yang akan saya sampaikan. Kasih judul, pelancar urin. Satu, daun beluntas 15 lembar. Daun putri malu secukupnya, sejumput. Daun pandan wangi ya yang dibutuhkan Pak ya. Baik. 4 lembar, potong-potong. Daun sambung nyowo 8 lembar, potong-potong juga. Daun pinus 1 jumput. Daun manggis 5, potong-potong. Daun merica putih atau lada putih 5, potong-potong. Daun adas 1 jumput. Dengan ukuran air rata-rata 5 gelas dijadikan 3 gelas. Jadi yang terurai atau yang diasatkan sekitar 2 gelas. Ya, diminum pagi, siang, dan malam. Obat jadinya Bang Ais? Kalau obat jadinya yang ini masuk di Microsolon. Microsolon? Kemudian masuk di Ratogen dan dengan Cembero. Cembero. Ya. Jadi kalau mereka yang ada bermasalah pada hipertensi, ini sudah aman Pak. Anti gagal ginjal. Baik. Begitu juga mereka yang diabetes, anti gagal ginjalnya pakai Ratogen. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah cuci darah, yaitu pakainya Microsolon. Itulah ilmu Bang Ais yang diberikan kepada bangsa Indonesia, kepada Fan Hasan Sabila, kepada sedulur EMC. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Baik. Terima kasih dari Bang Ais. Salam sehat alami. Terima kasih. Demikian sedulur sahabat Bang Ais yang ada di Facebook, yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok. Kita sudah mendapatkan ilmu baru bagaimana Bang Ais sudah membagikan inovasinya untuk resep herbal bagi pasien-pasien gagal ginjal atau cuci darah yang mengalami penyempitan atau mengalami susah buang air kecil ya. Sudah ada beberapa item nanti akan di-share di grup, juga di Facebook, juga di YouTube. Kemudian juga di media sosial Bang AS. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mia Kayu Manis pamit. Bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.